Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Dian Utami Simamora. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Baik, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari persamaan kuadrat, kita harus tahu juga nih bentuk baku dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, bentuk baku persamaan kuadrat dalam X adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah anggota himpunan bilangan nyata. Nah, ada juga nih bentuk khusus dari persamaan kuadrat, yaitu yang pertama A sama dengan 1, di mana X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat biasa. Nah, yang kedua C sama dengan 0, di mana X kuadrat tambah BX sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat tak lengkap. Selanjutnya, B sama dengan 0, di mana X tambah X kuadrat ditambah C tambah 0 merupakan persamaan kuadrat murni. Nah, contohnya yang pertama ada min X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Yang ketiga, X kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Nah, selanjutnya akar-akar persamaan kuadrat. Nilai yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 disebut akar persamaan kuadrat dan dinotasikan dengan X1 dan X2. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, faktorisasi. Bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dijabarkan ke dalam bentuk X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. Contohnya, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 dijabarkan, yaitu menjadi X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0, dimana X tambah 3 sama dengan 0 yaitu X1 sama dengan min 3, X tambah 2 sama dengan 0 yaitu menjadi X2 sama dengan min 2. Nah, selanjutnya cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dijabarkan ke dalam bentuk X tambah P dikuadratkan sama dengan Q. Contohnya, X kuadrat tambah 4X dikurang 1 sama dengan 0. X kuadrat tambah 4X sama dengan 1. Kemudian, masing-masing suku ditambahkan dengan 4, sehingga X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 1 ditambah 4. Sehingga X tambah 2 dikuadratkan sama dengan 5. X tambah 2 sama dengan plus minus akar 5. Maka X1-nya dapat nih, maka kita dapat X1 dan X2-nya. X1 sama dengan akar 5 dikurang 1, dan X2 sama dengan min 5 dikurang 2. Nah, cara yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai akar-akar persamaan, yaitu X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, contohnya itu, carilah akar-akar dari persamaan kuadrat 4X kuadrat ditambah 5X tambah 1 sama dengan 0.
Sehingga jawabnya itu adalah 4x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita udah ketahui nih dari soal jika A sama dengan 0, B sama dengan 5, dan C sama dengan 1. Sehingga kita masukkan saja ke dalam rumus ABC-nya, yaitu x1 2 sama dengan min 5 plus minus akar 5 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali 1 per 2 dikali 4. X1 dan 2 sama dengan min 5 plus minus akar 25 dikurang 16. Kenapa 25? Karena 5 kali 5 kan 25 dikurang 4 kali 4 16 kali 1 16, sehingga akar 25 dikurang 16 per 2 dikali 4 8, sehingga X1 2 sama dengan min 5 plus minus 3 per 8, sehingga didapat nih X1 nya yaitu min 1, X2 nya yaitu min 1/4. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis akar persamaan kuadrat yaitu akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, di mana X1 2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Maka D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC adalah diskriminan. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan jenis-jenis akar persamaan berdasarkan diskriminan. Jenis-jenis berdasarkan diskriminan ada 3. Yang pertama nih, jika D lebih besar dari 0, maka terdapat 2 akar real yang tidak sama, atau X1 tidak sama dengan X2. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar atau sama dan real, atau X1 tidak sama dengan X2. Kemudian jenis yang ketiga, jika D lebih kecil dari 0, maka kedua akar tidak real atau tidak mempunyai akar yang real. Nah, contohnya itu apabila M menjalani bilangan-bilangan nyata, selidikilah banyaknya akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 2 dikali 1 tambah 3M kali X ditambah 7 dikali 3 tambah 2M sama dengan 0. Jawabnya yaitu banyaknya akar-akar persamaan kuadrat ditentukan adanya diskriminan, yaitu D sama dengan 4 dikali 1 tambah 3M dikuadratkan dikurang 28 dikali 3 tambah 2M, sehingga hasilnya 4 tambah 24M ditambah 36M kuadrat dikurang 84 dikurang 56M, sehingga hasilnya 36M kuadrat dikurang 32M dikurang 80. Nah, dari penyelesaian tersebut ada 3 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, jika D lebih besar 0, maka M lebih besar 2 atau M lebih kecil min 10/9, yang berarti persamaan itu mempunyai 2 akar yang nyata dan berlainan. Nah, kemungkinan yang kedua, jika D sama dengan 0, akan memberikan M sama dengan 2 atau M2 sama dengan minus 10/9, maka X1 2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A sama dengan minus 7/3. Nah, kemungkinan yang ketiga, jika D lebih kecil 0, maka persamaan itu tidak mempunyai akar yang nyata. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan, saya paparkan. Semoga penjelasan yang telah saya paparkan tadi dapat dipahami dengan baik. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.